pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kantor pos tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat di tengah persaingan jasa layanan pengiriman paket dan surat. Pengadilan Agama Kota Palembang menunda sejumlah sidang usai cuti yang dilakukan hakim secara serentak. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Rabu 9 Oktober 2024 yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, kita mulai dengan informasi yang pertama. Kantor pos tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat di tengah persaingan jasa layanan pengiriman paket dan surat. Untuk minatnya tuh alhamdulillah, kalau menurut laporan dari kantor kemarin kita surplus di bawah ini. Kantor pos Sembawa masih menjadi andalan masyarakat untuk berbagai layanan seperti pembayaran tagihan listrik, asuransi, angsuran kendaraan hingga pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Menurut BMKCP Pos Indonesia Sembawa, Ahmad Aris Wahyudi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan mereka tetap tinggi meski ada banyak pesaing di pasar jasa pengiriman. Aris mengungkapkan, dalam laporan terbaru dari Agustus 2023 hingga 2024, kantor pos Sembawa mencatat surplus pengguna. Layanan ini tetap populer di kalangan masyarakat Kecamatan Sembawa, terutama di wilayah Palembang yang mencakup Makarti, Air Sugihan, Air Saleh, dan Kayu Agung. Dikatakan Aris, pengguna jasa kantor pos Sembawa datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, pelajar, hingga instansi dan perusahaan seperti PTPN dan BPTU. Pengiriman surat dan paket masih berlangsung setiap harinya, dengan pelanggan setia seperti perusahaan besar yang menggunakan jasa penjemputan. Meski kemajuan teknologi dan digitalisasi menawarkan platform pembayaran dan pengiriman yang lebih canggih, kantor pos Sembawa belum merasakan dampak signifikan berupa penurunan pengguna. Masih banyak pilihan kantor pos. Yang menggunakan kantor pos sebagai Masih banyak pilihan ya. Iya. Jadi tidak lari lah dia, pasti kesini tuh lah. Oleh karena kemarin lihat data dari kantor tuh per Agustus 2023 ke 2024 tingkat kepercayaan kantor pos bawah paling tinggi ya. Paling tinggi. Kalau ngirim surat ini sudah seminggu nih tiap hari pasti ada ngirim. Pasti ada be. Dan lagi kalau yang langganan kami itu PTPN Musilandas langganan. Seminggu tuh 2 kali dia minta jemput, iyalah pakai pengantar. Aris menyatakan, kantor pos Sembawa juga terus melakukan inovasi seperti melayani pembayaran pensiunan langsung di tempat dan memperluas layanan untuk pembayaran BPJS, PDAM, dan PLN. Selain itu, mereka terus berupaya mengakuisisi pelaku UKM dan seller online shop di Kecamatan Sembawa. Kedepan, kantor pos Sembawa berharap masyarakat tetap mempercayakan pengiriman surat dan paket mereka pada layanan ini, meski terdapat saingan dari perusahaan jasa pengiriman lain seperti JNT dan JNE. Pengelola juga berharap pihak manajemen kantor pos Palembang lebih gencar melakukan promosi untuk meningkatkan daya saing layanan mereka. Dari kantor pos KCP Sembawa, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, berbicara Hari Pos Sedunia atau Hari Surat Menyurat yang jatuh pada 9 Oktober, salah satu produk dari PT Pos Indonesia adalah perangko. Namun sayangnya produksi perangko saat ini sangat terbatas, selain karena kebutuhan perangko yang berkurang, juga pengoleksi perangko atau filatelis yang semakin sedikit. Seperti yang disampaikan Ketua Perkumpulan Filatelis Indonesia Bandung, Filatelis Budi Suwarno, periode tahun 94 sampai dengan 95, yang menceritakan salah satu era kerajaan kantor pos adalah produk perangkonya. Dahulu PT Pos Indonesia mampu mencetak ratusan ribu eks-lempar perangko maksud kami. Namun saat ini di era digitalisasi membuat produksi perangko menurun gratis. Dampaknya filatelis juga semakin dikit, ditambah dengan generasi yang minim minat terhadap perangko. Budi mengharapkan kantor pos menjaga eksistensi memproduksi perangko dengan menyesuaikan di era saat ini. Salah satunya perangko yang memiliki kode QR sehingga dapat memudahkan pengguna gadget membaca apa yang ditampilkan pada perangko tersebut. SHP 10 hari pertama ketika menerbitkan perangko itu juga dilengkapi mungkin di dalam perangkonya dengan semacam
QR atau barcode atau apapun Oke. yang oleh masyarakat nanti bisa di screen ya, sehingga nanti dari screen yang itu bisa menceritakan apa sih perangko itu, bercerita tentang apa, contoh tentang PON kemarin ya, ketika kita beli perangkonya biasanya ada yang namanya SAP 60 hari pertama. Nah, Filatelis itu biasanya membeli seperti itu, ada Portscar, ada SAP 10 hari pertama, ada perangkonya. Nah, itu bisa di-scan barcode-nya. Sehingga nanti di situ bisa bercerita, oh PON ini diawali tahun sekian. Tidak hanya dalam bentuk cerita narasi, tapi juga mungkin keluar video. Sehingga orang itu seakan-akan nonton di dalam handphonenya itu, nonton YouTube. Nah, seperti itulah. Jadi itu yang menarik nanti ke depan. Jadi masyarakat, anak-anak yang muda bisa belajar dari perangko-perangko yang diterbitkan oleh POS. Sama halnya penggiat, maksud kami hal yang sama disampaikan Filatelis Palembang Rahmat Firdaus, meskipun perangko yang dikoleksi tidak bertambah, namun koleksi yang ada tetap terjaga. Menurut Firdaus, mengkoleksi perangko selain karena susah didapat juga momen sejarah yang menjadi gambar pada perangko membuat kebanggaan tersendiri setelah memilikinya. Sayangnya, Firdaus berhenti untuk menambah koleksi karena tren perangko yang semakin sedikit akibat teknologi yang mempengaruhi perkembangan dan produksi perangko. Lah ini aku ngirim-ngirim surat apapun kan. Sekarang lah teknologi lah, doa HP ini. Kalau ngucap ke apa-apa kan nggak pakai perangko lagi. Lah zaman teknologi doa HP apa-apa ngirim apa ucapan selamat kan, apa-apa kabar-kabar kan lebih cepat. Ada di rumah. Sama halnya penggiat sejarah dan budaya Palembang, Eko Budi Prasetyo yang juga merupakan filatelis menyebut pemerintah lambat dalam membuat aturan pelestarian perangko. Padahal perangko yang dihasilkan PT Pos Indonesia sangat menarik dan penuh sejarah yang dapat menjadi edukasi pada generasi saat ini. Eko yang sempat vakum sebagai filatelis kini sejak 5 tahun terakhir mulai aktif kembali menggelorakan pelestarian perangko di Palembang. Salah satu idenya adalah menyediakan tempat untuk memperkenalkan perangko dari masa ke masa, dari suatu peristiwa ke peristiwa generasi muda agar menjadi edukasi yang tidak lekang oleh waktu. Rombongan Filatelis ini kemarin saya dimasukkan dalam sebuah grup di nasional ya. Di situ ada ratusan orang dari Aceh sampai Papua. Model-model seperti ini sudah kurang menarik gitu. Karena zamannya juga sudah berbeda. Cuman memang regulasi dari pemerintah sudah terlambat sih. Kira-kira seperti itu. Regulasi yang seperti apa terlambat tadi Pak? Dalam menjaga kelestarian perangko ya Pak ya? Iya, betul. Di negara lain masih gitu, jadi promosi, sosialisasi atau apapun itu masih ditingkatkan oleh mereka. Bayangin aja kayak Singapura ya, Jepang, yang tetangga-tetangga kita lah yang dekat, bahkan Cina dan Amerika, mereka masih membuat perangko pada momen-momen tertentu, momen-momen memorable seperti itu. Mereka masih menggunakan itu, tapi di Indonesia sendiri sudah nggak lagi, hampir nggak lagi, ada, cuman hanya sekedar untuk apa ya bahasanya ya, untuk saya ada. Eko juga menyoroti pemerintah yang menerbitkan perangko NFT, yaitu perangko yang menggunakan sistem terverifikasi dengan teknologi blockchain. Perangko ini menggunakan konsep twin stamps, yaitu perangko yang memiliki versi fisik dan digital. Inovasi ini bertujuan untuk memperkenalkan teknologi baru dalam industri perangko sekaligus mempertahankan nilai sejarah dan seni yang dimiliki perangko tradisional sebagai benda koleksi. Namun sayangnya perangko ini masih belum menjadi daya tarik bagi filatelis Indonesia. Menurut Eko, filatelis menginginkan kantor pos tetap eksis memproduksi perangko meski dalam jumlah terbatas. Selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak bagaimana tanggapan masyarakat. Saya Hikmah, warga Palembang.
Di Hari Pos peringatan sedunia, saya berharap Pos di Indonesia dapat lebih berinovasi lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama di era digital seperti sekarang. Pos menjadi tonggak utama adanya jasa pengantaran paket seperti kurir, ekspedisi, dan lain-lain. Selamat Hari Pos. Saya Reni, warga Palembang. Menurut saya, pos di Indonesia memiliki peranan penting, seperti mengantarkan surat, mengantarkan paket. Saya harap pos bisa tetap hadir melayani masyarakat. Berikut kita juga akan dengarkan seperti apa wawancara reporter RRI Irfan bersama Eksekutif General Manager PT Pos Palembang Cabang Merdeka Agus Pinadoyo terkait dengan menjaga eksistensi PT Pos Indonesia yang selalu bertransformasi. Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama Eksekutif General Manager PT Pos Palembang Cabang Merdeka, Agus Pinandoyo. Apa kabar Pak Agus? Saya selalu. Memperingati Hari Pos Sedunia Pak, apa sih tanggapan Bapak Pak Agus Pak? Baik, jadi PT Pos Indonesia dalam hal ini kantor pos ya, kalau dulu namanya kantor pos, bahwa PT Pos Indonesia itu usianya sudah 278 tahun. Kemudian dengan ulang tahun Pos Sedunia, bahwa PT Pos Indonesia itu sudah menjadi membership UPU itu sejak tahun 1877 sampai sekarang. Jadi kami PT Pos Indonesia bekerja sama dengan seluruh anggota UPU dalam menyalurkan kiriman paket, dokumen, kartu pos dan lain-lain ke seluruh dunia. Jadi dalam rangka Hari Pos Dunia ini, PT Pos Indonesia akan selalu berusaha meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat yang menginginkan pengiriman baik dalam maupun di luar negeri. Saat ini apa sih Pak Agus tujuan dari peringatan Pos Sedunia ini Pak Agus? Tentunya ya tujuan peringatannya salah satunya adalah menyampaikan bahwa kiriman dari setiap negara anggota UPU itu wajib untuk diserahkan gitu kan. Jadi UPU dan anggotanya berkomitmen untuk meneruskan dan menyampaikan kiriman-kiriman paket di seluruh dunia kepada penerima yang berhak. Jadi dalam hal ini PT Pos Indonesia siap ya dalam rangka ulang tahun Pos Indonesia Sedunia ini. Pos Indonesia menjadi bagian daripada Pos Dunia yang mendukung penyaluran penyampaian kiriman ke setiap negara di dunia ini. Jadi karena itu merupakan salah satu hak asasi ya, manusia agar kirimannya itu bisa diserahkan dimanapun itu alamatnya. Peran dari layanan kantor pos dalam menghubungkan masyarakat di berbagai negara. Jadi di PT Pos Indonesia ini kita untuk pelayanan ke seluruh negara, kita banyak produk yang bisa dipakai untuk teman-teman pengguna jasa pos. Antara lain kita ada produk-produk seperti EMS, ya kan, Express Mail Service. Seluruh warga Indonesia yang ingin kirimannya cepat, kita ada produk EMS internasional. Jadi itu kiriman yang bisa sampai dengan 30 kilo, dan itu kita melayani 52 negara. Kemudian untuk kiriman yang beratnya 30 sampai 300 kg, Pos Indonesia juga memiliki layanan yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat, namanya Pos Ekspor. Dan ini jangkauannya sampai 230 negara, Pak. Nah, jadi waktu tempuhnya itu 4 sampai 8 hari gitu kan. Jadi banyak produk ya, antara lain Pos Ekspor, kemudian ada paket pos internasional. Nah, ini paket pos internasional, kalau ini yang beratnya sampai dengan 30 gram dengan tarif yang kompetitif. Ini ke 196 negara dengan waktu tempuh 6 hari.
juga ada paket tercatat, registered. Nah, ini untuk kiriman-kiriman UMKM juga bisa pakai ini. Beratnya sampai 2 kilo itu ke 221 negara. Kemudian ada juga untuk pelaku e-commerce, kita untuk small parcel ya, jadi paket-paket kecil untuk pelaku e-commerce kita ada produk e-paket dan kita bisa menjangkau ke 57 negara. Jadi para pelanggan PT Pos Indonesia bisa memilih kebutuhannya untuk kebutuhan pengiriman ke seluruh dunia, termasuk ke seluruh Indonesia, karena PT Pos Indonesia sudah ada di daerah terluar, ya kan, terjauh dan terpencil, terdalam ya. Jadi semuanya ada, semua kita layani. Yang bisa kita lakukan untuk menghargai para pekerja kantor pos, Pak Agus? Ya tentunya kalau dari pekerja kantor pos Indonesia, kami mohon dukungan support dari masyarakat, selalu menggunakan layanan PT Pos Indonesia agar PT Pos Indonesia selalu ada eksis di Indonesia dalam melayani masyarakat, karena kami juga bagian dari perusahaan milik negara yang selain bisnis kami ada sosialnya, jadi kami juga memberikan layanan-layanan yang bersifat sosial sehingga secara tarif lebih kompetitif, walaupun juga secara kualitas juga kita juga sama dengan jasa kiriman yang lain. Dan harapan Pak Agus pada Hari Pos Sedunia ini? Ya, harapan saya agar PT Pos Indonesia bisa selalu eksis ya di Indonesia, melayani masyarakat dan semakin berkembang, bertransformasi, apalagi di era digital ini. Jadi kami bertransformasi dengan juga meluncurkan layanan digital berupa aplikasi Pos Aja, kemudian ada Pos P yang bisa dipakai seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat kalau butuh pengiriman itu nggak perlu datang ke kantor pos, cukup install aplikasi Pos Aja, entry kirimannya, nanti PT Pos Indonesia akan menjemput kirimannya di tempat. Dan saya harapkan juga PT Pos Indonesia bisa semakin maju, semakin berkembang, dan bisa melakukan transformasi baru dan bisa selalu dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Baik Pak Agus, terima kasih atas wawancara singkatnya bersama RRI. Baik pendengar, itulah wawancara singkat saya bersama Agus Pinandoyo selaku Eksekutif General Manager PT Pos Palembang, Cabang Merdeka. Pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pengadilan Agama Kota Palembang menunda sejumlah sidang usai cuti yang dilakukan hakim secara serentak. Aksi cuti bersama oleh hakim se-Indonesia berdampak pada agenda persidangan di Pengadilan Agama Kota Palembang. Sejumlah persidangan terpaksa ditunda hingga pekan depan. Juru bicara Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang, Muhammad Iqbal, mengungkapkan, meski tidak ada sidang selama sepekan terhitung 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024 mendatang, namun layanan publik tetap berjalan, seperti penerimaan berkas perkara. Tidak bersidang mereka selama 1 minggu ini, sesuai dengan yang disuruhkan itu. Jadi dari tanggal kemarin, tanggal 7 Oktober sampai 11 Oktober itu kita tidak bersidang. Di sini Pak ya? Artinya bersidang itu kalau ada sidang yang tanggal tersebut dialihkan ke minggu berikutnya. Iqbal menambahkan tertundanya persidangan itu merupakan bentuk solidaritas atas aksi hakim se-Indonesia terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan hakim berupa kenaikan gaji dan tunjangan. Menurut Iqbal, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, kesejahteraan hakim belum mendapat perhatian yang signifikan. Gaji dan tunjangan hakim selama itu belum pernah mengalami kenaikan. Di sisi lain, beban kerja seorang hakim juga sangat besar. Selain harus berjibaku dengan hukum, pergaulan mereka juga tidak boleh sembarangan. Sehingga melalui peningkatan kesejahteraan itu nantinya diharapkan para hakim hidupnya lebih layak dan semakin terhormat sehingga dapat lebih mandiri dalam memutuskan perkara. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Netralitas ASN menjadi sorotan pada pelaksanaan pilkada termasuk di Sumatera Selatan. Meski ada regulasi yang mengatur, namun prakteknya di lapangan membutuhkan pengawasan. Ragam perspektif dari pihak terkait netralitas ASN pada pilkada kami sajikan dalam laporan yang disampaikan Rian Apridani berikut ini. Pemilihan kepala daerah yang bersih, jujur, dan adil adalah salah satu tolok ukur dari suksesnya penyelenggaraan pemilu. Namun dalam pelaksanaannya, pemilu kerap diwarnai dengan berbagai macam pelanggaran. Salah satunya adalah soal netralitas ASN. Aroma keberpihakan para pamong praja saat pilkada seringkali terasa, terutama bila kontestan yang berlaga adalah petahana. Pada sejumlah daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan, petahana kembali maju di pilkada. Kota Palembang adalah salah satunya. Berkaca dari hasil Pilpres dan pemilihan legislatif lalu, Asisten 3 Setda Kota Palembang, Alex Fernandus, mengaku optimis jajaran ASN di bawahnya bisa memegang teguh aturan dan bersikap netral pada pilkada tahun ini. Tentunya ASN harus menempatkan diri pada netralitas dalam demokrasi, pesta demokrasi ini dalam pemilihan seperti saya sebutkan tadi tentu sudah dibatasi dengan aturan-aturan yang ada yang sudah saya kira cukup banyak, dan kita saat ini juga masih mensosialisasikan juga kepada ASN kita untuk dapat bersikap, bertutur kata selaku ASN yang netral. Isu netralitas ASN pada pilkada juga menjadi sorotan penyelenggara pemilu. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Mas Suryati, mengaku telah memberikan imbauan secara tertulis kepada seluruh ASN untuk bersikap netral dan akan memproses segala bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN selama pilkada berlangsung. Kami bersurat secara resmi memberikan himbauan kepada seluruh ASN, khususnya di Sumsel melalui Kesbangpol. Kita pegang surat dalam bentuk surat beberapa kali kami kirim agar para ASN ini tetap netral sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Kita tahu ASN ini adalah sebagai pelayan publik. Jadi karena pelayan publik ini dia rentan ketidaknetralan. Nah, kami berharap ASN itu tetap menjaga marwah. Meski aparat pemerintah dan Bawaslu berjanji untuk tegak lurus sesuai aturan, namun pengawasan mutlak dilakukan oleh semua pihak. Pengamat politik Ade Indra Caniago menyebut permasalahan pada isu netralitas ASN tidak pada regulasi, tapi prakteknya di lapangan. Meritokrasi ini betul-betul bisa diimplementasikan, maka orang tidak lagi berebut untuk dekat dengan kandidat untuk mendapatkan sebuah jabatan. Kan ini cikal bakalnya dari sini. Ya kan? Orang melihat hari ini kan, cobalah lihat gitu berapa banyak ya, saya bukan underestimate, berapa banyak pejabat hari ini di OPD 2 di seluruh tingkatan ya, yang betul-betul punya kapasitas. Pilkada kini sudah di depan mata, dan sukses dalam pelaksanaannya adalah tanggung jawab kita semua sebagai pemilik suara. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Kompetisi basket PBL 2024 diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet terbaik dari Sumatera Selatan. Palembang Basket League atau PBL 2024 Divisi 2 resmi diselenggarakan. Sebanyak 10 tim basket akan memperebutkan gelar juara pada pertandingan kali ini. Ketua Persatuan Basket Seluruh Indonesia Perbasi Kota Palembang Azwar Agus mengatakan dirinya tidak menyangka bahwa kompetisi basket PBL 2024 tahun ini masih banyak yang meminati untuk ikut bertanding memperebutkan gelar juara. Ia pun berharap dengan diselenggarakannya kompetisi basket ini dapat melahirkan atlet-atlet terbaik dari Kota Palembang maupun Sumatera Selatan. Ini sudah lanjut ke divisi 2. Sistemnya satu kompetisi dibagi menjadi 2 pool. Masing-masing pool terdiri dari 5 tim dan jumlahnya jadi 10 tim. Ya, karena namanya Palembang Basketball League, jadi tim yang berada bernaung di Perbasi Kota Palembang. Kita harapkan supaya kompetisi ini terus berlanjut dan berkembang pemain-pemain yang ada di Kota Palembang khususnya. Sementara itu, Sekretaris Penyelenggara PBL 2024 Adi Imam mengatakan sistem pertandingan sendiri memakai setengah kompetisi dengan 10 tim yang bertanding.
Ia juga berharap agar kompetisi ini dapat terus berlangsung agar menjadi wadah para tim basket di Kota Palembang untuk berkompetisi. Dari Jalan POM 9, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya kantor pos tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat di tengah persaingan jasa layanan pengiriman paket dan surat. Pengadilan Agama Kota Palembang menunda sejumlah sidang usai cuti yang dilakukan hakim secara serentak. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090. Saya Tata Edin, selamat pagi. See